semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Zafira. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana Angkatan 2016. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru yang telah diterima di Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2020, khususnya di jurusan PKK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkuliahan seperti apa secara garis besar, terutama di jurusan PKK. Jadi di jurusan PKK ini sama seperti adik-adik lihat pada universitas yang lain ya. Jadi di PKK ini ada beberapa prodi. Yang pertama S1 Pendidikan Tata Busana. Yang kedua ada S1 Pendidikan Tata Boga, ada S1 Pendidikan Tata Rias, dan yang terbaru ada S1 Gizi. Nah, sedangkan di angkatan kalian untuk program D3-nya sudah tidak ada, jadi sudah diganti dengan D4. Jadi di prodi saya sendiri yaitu Tata Busana, ketika saya masuk di UNESA dulu belum ada D4 Tata Busana. Nah, untuk sekarang D3 Tata Busana digantikan oleh D4 Tata Busana. Jadi perbedaannya adalah jadi sama-sama 4 tahun, tapi yang S1 Pendidikan Tata Busana lebih memfokuskan kepada pendidikan, yaitu outputnya sebagai guru atau pengajar. Sedangkan D4 lebih mempelajari tentang ilmu-ilmu murni. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, perkuliahan di jurusan PKK sendiri seperti kalian tahu ya, jadi jurusan kita itu di Fakultas Teknik. Nah, yang mana di Fakultas Teknik sendiri itu adalah fakultas yang memiliki lab paling banyak di UNESA, karena memang perkuliahannya 60% bisa dibilang itu menggunakan lab, yaitu kita harus melakukan perkuliahan praktik. Jadi mau tidak mau kalian harus menyeimbangkan antara perkuliahan secara teori dan juga praktik. Penjelasan ini juga berlaku untuk prodi-prodi yang lain ya. Jadi saya di sini menggambarkan secara umum tentang tata busana karena saya sendiri berasal dari prodi tata busana. Nah, untuk jam perkuliahan dan lain sebagainya itu sudah diatur oleh pihak universitas. Jadi perkuliahan sendiri itu tidak seperti di SMA. Jadi kita kuliah sesuai jadwal yang ditentukan, bisa pagi, bisa siang, atau bisa kelas sore juga. Nah, untuk di PKK sendiri karena memang jurusan kita banyak prakteknya, jadi tidak jarang juga kuliah itu bisa dari pagi sampai sore, karena bisa saja paginya itu kelas teori, kemudian dilanjutkan dengan kelas terstruktur yaitu kelas praktek sampai sore hari. Nah, prospek kerjanya sendiri karena saya S1 Pendidikan, maka output yang paling diutamakan adalah guru atau pengajar. Sebenarnya tidak harus kalian menjadi guru atau pengajar, itu tergantung kepada diri kalian masing-masing, tetapi dari output yang diinginkan dari UNESA sendiri memang prioritasnya adalah sebagai guru. Jadi mau tidak mau ketika kalian kuliah, materi-materi yang akan kalian pelajari yaitu materi tentang keguruan atau tentang pendidikan dan juga materi-materi murni tentang tata busana. Nah, jika kalian ingin mengambil profesi yang lain seperti misalnya fashion designer atau menjadi seorang entrepreneur, atau misalnya kalian ingin mengajar tetapi tidak di sekolah atau lembaga yang formal, seperti kalian bisa buka kursus juga berdasarkan ijazah yang kalian miliki. Nah, untuk D4-nya sendiri, jika kalian ingin melanjutkan studi ke S1, itu bisa-bisa saja. Jadi jika kalian ingin menjadi guru ya khususnya, itu kalian bisa transfer setelah lulus nanti untuk mengambil S1. Nah, di sini bedanya S1 dan juga D4 adalah di S1 kalian lebih ada beberapa materi tambahan yaitu materi pendidikan, sedangkan di D4 itu tidak ada sama sekali materi tentang pendidikan. Jadi di S1 dari pengalaman saya kemarin, selain saya magang di desainer, saya juga magang untuk mengajar siswa-siswa SMK khususnya jurusan tata busana. Jadi untuk S1 magangnya itu ada 2 kali, sedangkan untuk mahasiswa D4 magangnya hanya di desainer. Nah, yang perlu kalian ketahui juga di
jurusan PKK ini. Jadi di jurusan PKK ini kita wajib menempuh mata kuliah yang namanya gelar cipta. Jadi gelar cipta ini berlaku di semua prodi. Nah, di prodi saya sendiri yaitu Tata Busana, gelar cipta ini dikemas dengan bentuk fashion show. Sedangkan untuk tata rias nanti kemasannya yaitu make up fantasi yang juga di-show-kan atau dibikin kemasan yang lain. Seperti tahun lalu itu kemasannya dibikin teatrikal. Nah, untuk yang tata boga sendiri nanti kalian mempresentasikan tentang hidangan yang kalian angkat dan juga produk yang ada kemasannya seperti makanan oats atau apa seperti itu ya. Jadi pasti kita akan mengeluarkan hasil karya kita masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana lulus dari prodi Tata Busana. Jadi setiap prodi ini pasti ada kesusahannya sendiri-sendiri, kesulitannya sendiri-sendiri ya. Nah, kebetulan di Fakultas Teknik ini tuh terkenal mahasiswanya lulus 5 tahun atau di atas 8 semester. Nah, saya sendiri alhamdulillah bisa lulus tepat waktu yaitu 8 semester. Jadi selama perkuliahan itu saya berusaha untuk menyelesaikan semua tugas secara tepat waktu dan juga sesuai dengan ketentuan dosen. Jadi ketika ada deadline, saya selalu mengusahakan tidak pernah molor. Jadi sesibuk apapun, karena saya juga di HMJ dulunya sebagai sekretaris, apapun itu meskipun rapat sampai malam ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan himpunan pada hari Sabtu ataupun Minggu, tapi ketika tugas itu sudah di-deadline-kan oleh dosen, saya berusaha tepat waktu sehingga tidak ada mata kuliah yang harus saya ulang. Jadi salah satu penyebab kalian bisa lulus melebihi waktu yang ditentukan itu bisa jadi karena kalian mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak diterima dosen, yang mengakibatkan kalian bisa mengulang mata kuliah tersebut di tahun berikutnya bersama adik-adik kelas kalian, atau ketika kalian mengerjakan tugas tidak maksimal sehingga hasilnya mengecewakan, jadi nilainya pun juga tidak maksimal seperti itu. Nah, kebetulan di UNESA sendiri itu pada masa pandemi ini sangat sulit untuk melakukan bimbingan skripsi secara offline. Jadi memang karena kondisi Surabaya yang sangat terdampak parah atas pandemi ini, jadi UNESA mengeluarkan kebijakan bahwa skripsi digantikan oleh artikel ilmiah, yang mana sebenarnya bebannya itu sama saja, tingkat kesulitannya sama, hanya kemasannya yang berbeda. Jika skripsi itu lebih banyak penjabarannya, sedangkan di artikel ilmiah ini penjabarannya lebih sedikit. Jadi ketika kalian mengerjakan di artikel ilmiah ini, sebenarnya yang kalian kerjakan itu adalah rangkuman dari hasil skripsi kalian, seperti itu. Nah, selama masa pandemi ini saya melakukan bimbingan skripsi secara online dengan dosen pembimbing saya. Nah, yang membuat saya cepat mengerjakan adalah, jadi ketika semester 8 kemarin saya ada kewajiban untuk menyelesaikan mata kuliah gelar cipta. Nah, di mana biasanya mahasiswa Tata Busana ini sering keteteran dengan mata kuliah tersebut karena banyaknya produk yang harus dibuat, dan juga kami sebagai mahasiswa itu juga dituntut sebagai I.O atau penyelenggara acara. Jadi beban yang kami tanggung itu 2 kali lipat. Sedangkan pada semester itu juga kami sebagai mahasiswa juga menempuh mata kuliah skripsi yang mana wajib kami kerjakan juga. Jadi selama mengerjakan mata kuliah gelar cipta ini, saya tetap aktif bimbingan kepada dosen pembimbing meskipun hanya sedikit, misalnya setor judul atau setor bab 1 atau sebagainya. Jadi saya usahakan tetap mengajukan bimbingan kepada dosen pembimbing di sela-sela mengurus gelar cipta. Nah, selain itu saya mengambil data ketika pandemi ini di home base saya sendiri, yaitu di Kediri. Jadi ketika mengambil data tidak dimungkinkan untuk keluar kota, maka yang saya lakukan adalah mengurus perizinan ke sekolah yang saya tuju untuk mengambil data, dan juga ke industri yang sudah direkomendasikan oleh sekolah untuk saya ambil datanya.
Nah, ketika bimbingan sendiri, bimbingan skripsi ini juga saya mengusahakan untuk mengajukan draft yang sudah matang. Jadi ketika bimbingan ke pembimbing itu tidak mentah dan juga tidak asal-asalan seperti itu. Jadi saya mengusahakan semaksimal mungkin saya mengerjakan dan juga matang saya baca berkali-kali sehingga ketika di pembimbing revisi yang saya kerjakan juga tidak terlalu banyak. Nah, sedangkan mata kuliah Gelar Cipta sendiri tetap berlangsung, yaitu nanti kami akan melakukan virtual show seperti itu. Jadi ketika dosen melakukan koreksi terhadap artikel atau skripsi saya, di situ ada waktu-waktu luang, saya tetap mengerjakan mata kuliah yang lain yaitu Gelar Cipta, dan juga ketika misalnya ada waktu luang, saya juga mengerjakan produk lain yang bisa saya gunakan untuk usaha. Misalnya saya membuat baju untuk pesanan dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga yang saya lakukan agar skripsinya tepat waktu, yaitu saya tetap berusaha semaksimal mungkin aktif menghubungi penguji dan juga pembimbing. Jadi ketika penguji dan pembimbing biasanya sibuk dengan kesibukannya beliau masing-masing, saya tetap mencoba mengkontak beliau dan mengingatkan untuk memberikan koreksi atau revisi atas artikel saya. Jadi kebanyakan mahasiswa itu lulusnya agak molor karena mereka terlalu santai atau meremehkan ketika artikelnya tidak segera direvisi oleh dosen. Padahal itu sangat penting ketika kita harus mengingatkan dosen untuk mengoreksi skripsi atau pekerjaan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usaha yang sedang saya tekuni setelah lulus sebagai mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana. Tentang usaha yang sedang saya tekuni setelah lulus sebagai mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana. Jadi ketika saya mengerjakan skripsi kemarin, di sela-sela waktu revisi, saya menyempatkan membuat beberapa produk yang sekiranya dapat menjadi koleksi untuk butik saya nanti. Jadi saya sekarang sudah membuka butik yang bernama AZ Gallery. Jadi butik-butik ini menerima persewaan baju dan juga custom made atau pesanan sesuai dengan request dari pelanggan. Jadi sistemnya kita bisa menjahitkan atau menyewakan baju-baju koleksi kita. Nah, biasanya sebelum saya membuat baju itu, saya membuat desainnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya, misalnya desain-desainnya. Nah, jadi dari perkuliahan kemarin itu menurut saya sangat berguna untuk diterapkan pada usaha yang saya geluti sekarang. Jadi sebenarnya dari sketsa saya tadi itu juga menurut saya masih banyak teman-teman yang lebih profesional dan lebih bagus, tapi paling tidak saya bisa menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan di perkuliahan, seperti itu. Dan ini adalah beberapa contoh baju yang sudah saya buat. Nah, untuk baju yang sebelah kiri saya ini, yang pertama, ini adalah produk dari mata kuliah Manajemen Busana Wanita 2. Jadi di mata kuliah tersebut ada project fashion show kecil, yaitu kalian menampilkan satu busana pesta atau busana malam yang wajib kalian tampilkan untuk fashion show. Nah, waktu itu saya menampilkan busana ini. Nah, selanjutnya untuk busana yang kedua, ini memang saya buat untuk saya sewakan di butik saya, seperti itu. Nah, dan saya mengerjakannya juga di sela-sela saya mengerjakan revisi dari skripsi saya. Jadi ketika saya menganggur untuk menunggu revisi dari dosen, saya mengerjakan hal lain yang juga bisa bermanfaat untuk karir saya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang busana ketiga ini, saya buat busana yang simple untuk biasanya penerima tamu, untuk panitia, seperti itu. Jadi memang saya juga bekerjasama dengan ibu saya yang berprofesi sebagai MUA. Jadi beliau ini sebagai perias juga menerima persewaan dari misalnya jika dia mendapatkan klien manten atau dari perias-perias yang lain, sehingga saya juga bisa menyewakan koleksi-koleksi saya atau koleksi yang sebelumnya sudah dimiliki oleh ibu saya, seperti itu. Nah, semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, dan pesan saya tetap semangat untuk menjalani perkuliahan, apapun nanti halangannya pasti
kalian bisa menyelesaikannya, dan juga semoga kalian bisa lulus tepat waktu. Sekian, terima kasih kepada HMJ PKK yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi tentang perkuliahan dan juga usaha saya yang sekarang. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa baru, khususnya Prodi S1 Gizi di UNESA tahun angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Syaifuddin Rastamadya dari Prodi S1 Gizi angkatan 2017. Jadi yang akan ada pada video ini, saya akan memperkenalkan kepada kalian bagaimana perkuliahan S1 Gizi di UNESA. Yang pertama, kalian akan melakukan kegiatan perkuliahan seperti biasa ya, tatap muka dengan dosen, berinteraksi secara aktif. Namun karena sekarang ada corona ini, jadi semuanya dilakukan secara daring. Namun tetap pada satu poin, yaitu dimana kalian harus mempersiapkan diri sebelum perkuliahan berlangsung, seperti belajar materi yang akan disampaikan. Kalian akan mengetahui materi yang akan disampaikan melalui RPS atau rencana perkuliahan semester siswa ya. Jadi kalian akan mengetahui dari situ, kalian baca. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan pada saat perkuliahan, karena itu akan sangat positif untuk kalian terima saat perkuliahan ya. Selanjutnya, prospek kerja dari S1 Gizi ini, yang pertama kalian bisa tentunya menjadi seorang ahli gizi ya, ahli gizi. Kemudian kalian bisa menjadi seorang pelatih olahraga juga bisa. Dalam artian pelatih olahraga ini kaitannya juga dengan gizi atlet, kemudian gizi yang lainnya. Kemudian untuk perjalanan saya selama menjadi mahasiswa tahun 2017, saya itu sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh dosen, terutama kegiatan nasional maupun kegiatan internal kampus, seperti adanya pekan sarapan sehat yang diadakan setiap tahunnya oleh Persagi. Jadi itu adalah event utama gizi yang selama ini saya lakukan, yang selama ini saya pernah tekuni, yaitu Persagi, yaitu sarapan sehat itu tadi ya. Kemudian event-event lain kalian juga harus ikut aktif dengan ikut event yang ada di luar kampus, seperti yang diselenggarakan oleh universitas lain. Kalian harus ikut proaktif. Kemudian kalian juga harus tanggap terhadap isu-isu gizi yang sedang terjadi, seperti stunting, kemudian tentang gizi COVID yang sedang viral sekarang ini. Jadi kalian juga harus tetap update untuk menjadi seorang mahasiswa S1 Prodi Gizi yang aktif, kemudian tanggap, dan juga kalian akan menjadi seorang ahli gizi nantinya yang profesional. Mungkin sekian itu dari saya, angkatan 2017. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung di UNESA. Kakak perkenalan dulu, dari prodi apa dan angkatan berapa? Nama saya Siti Askia Yasmin, biasanya dipanggil dengan Yasmin. Kebetulan saya di prodi D3 Tata Busana 2016. Jelasin dong tentang gambaran perkuliahan itu seperti apa sih? Kuliah di D3 Tata Busana itu berat karena lebih banyak diprioritaskan di skillnya, lebih banyak prakteknya juga. Untuk teori-teorinya dia hanya untuk umum-umum saja. Dan dibandingkan dengan S1, untuk kalau misalnya di S1 teori itu lebih ke pendidikan, sedangkan di D3 lebih dikembangkan di skillnya. Tips bagaimana sampai lulus tepat waktu? Tips bagaimana untuk lulus tepat waktu, yang pertama ya pasti harus rajin. Kalau misalnya ada tugas itu langsung dikerjakan, jangan menunda-nunda tugas gitu, karena biasanya di minggu pertama ketemu di minggu selanjutnya itu tugas pasti berbeda. Dan kalau misalnya kita tidak mengerjakannya dengan tepat waktu, akhirnya tugas kita di minggu pertama masih belum selesai, di minggu kedua kita akan ketumpuk dengan tugas di minggu pertama. Seterusnya seperti itu. Jadi lebih baik tugas itu dikerjakan tiap minggu, langsung dikerjakan. Perjalanan sampai dapat kerja. Perjalanan sampai dapat kerja, ya berawal dari magang. Dulu magang itu di tempatnya Alben Ayub Andal. Nah dari situ kita kenal dengan desainer, dan dari situ pula Mas Alben mengajak kita seperti ke acara fashion show untuk bisa menjadi dresser, atau diajak untuk bikin
ikut bantu membuat bajunya gitu. Nah, di awal pertemuan event itu langsung kita diperkenalkan dengan desainer yang lain, dengan relasi-relasi yang lain gitu. Dari situ kemudian diajak kembali di acara-acara yang lain seperti misalnya Surabaya Fashion Week, Cito Men Fashion Week, Surabaya Fashion Parade, Men Fashion Style gitu. Itu pengalaman-pengalaman yang biasanya saya dapatkan. Kayak sekarang kita lagi gitu. Dan sekarang kebetulan saya diajak untuk event di Surabaya Fashion Parade, dan nanti di bulan Oktober akan ada Fashion After Effect untuk Surabaya Fashion Week. Sekian dari saya. Semangat buat adik-adik sekarang, jaga kesehatan. Aku Setiawan Janarko dari S1 Pendidikan Tata Rias tahun angkatan 2014. Oke, tentang gambaran perkuliahan di S1 Pendidikan Tata Rias. Perkuliahan itu sangat menyenangkan gitu. Masih kayak kalau misal dihitung berapa suka berapa duka, itu 90% suka, 10% duka. Dukanya itu cuma satu, karena sekolah kecantikan itu mahal. Sekolah fashion itu kan mahal ya, karena kita butuh praktek, kita butuh model, kita butuh kosmetik, kita butuh ya sarana prasarana tuh banyak gitu yang perlu kita penuhin. Cuman sukanya apa? Kalian bayangin, pernah nggak lihat kayak sekolah kewanitaan para bangsawan? Jadi kayak kalian datang berangkat ke kampus pagi, di kampus kalian belajarnya facial, belajarnya spa. Pernah di suatu ketika di semester 1, jadi waktu itu aku pagi ada mata kuliah olahraga, terus siangnya ada mata kuliah facial. Jadi kayak bahagia banget gitu loh, kita berangkat ke kampus pagi jogging, habis itu berenang, nge-gym di sport center yang UNESA, terus pulang bentar ganti baju, siangnya kita facial. Kayak gak ada rasanya sekolah yang sesantai S1 Pendidikan Tata Rias kayak gitu. Dan banyak aku tanya ke teman-temanku, hampir 90% dari teman-temanku tuh mereka ketagihan. Maksudnya kayak mereka tuh ingin mengulang masa-masa perkuliahan, cuman mereka nggak bikin bayar lagi. Dukanya cuma itu aja sih, cuma dukanya banyak gitu aja. Terus kalau untuk gambar perkuliahannya, kita itu akan belajar mulai dari A sampai Z dunia kecantikan. Jadi kalian nggak cuma belajar tentang make up aja, tapi kalian juga akan belajar bagaimana merawat diri, kemudian gizi kecantikan kulit seperti apa, terus bagaimana manajerial di salon dan juga dunia kecantikan, bagaimana kalian men-sell diri kalian, membuat brand image tentang usaha kalian seperti apa. Pokoknya kita selama 4 tahun kalian belajar di S1 Pendidikan Tata Rias, kalian tuh akan dapatkan lebih dari yang di kursus-kursusan sana. Jadi kalau misal di kursus tuh kalian kan cuma dapat kayak misal satu materi make up gitu aja, kalian nggak akan dapat perawatan. Kalau di sini all in, semuanya akan dibahas mulai dari A sampai Z. Jadi kalian harus siap-siap memori yang banyak di otak kalian, karena ada banyak hal yang perlu kalian pelajari di sini. Nggak cuma melulu soal kecantikan aja, bahkan ilmu dekorasi, ilmu fotografi, lalu ilmu editing, Photoshop, CorelDRAW, itu semua dipelajari di sini. Jadi siapkan mental, siapkan fisik. Pokoknya selamat bersenang-senang di S1 Pendidikan Tata Rias. Prospek kerja di dunia Tata Rias itu udah gak perlu dilakukan lagi, karena kalian lihat sendiri aja sekarang udah banyak vlogger, influencer itu yang bikin industri kecantikan makin booming, makin mahal, dan
Dan sekarang tuh orang butuh make up tuh nggak cuma untuk kebutuhan pernikahan aja. Jadi kayak orang datang ke pesta aja bowo, wong bowo itu mereka butuh make up gitu. Jadi kayak udah kalian masuk ke dunia kecantikan, masuk ke dunia tata rias, nggak perlu takut kelaparan gitu. Karena ya, apa yang kalian pelajari itu skill itu sesuatu yang nggak akan pernah mati gitu loh, ketika kalian bisa mengolahnya menjadi sesuatu hal yang menghasilkan uang. Pengalaman yang pernah aku alami, pertama kali aku mendapatkan job make up itu di semester 2. Semester 2 itu kayak kalian masuk PKKMB 6 bulan berikutnya, 6 bulan atau 7 bulan berikutnya kalian dapet job make up. Untuk pertama kalinya itu job pertama kali itu tuh make upin nikahan hijab gitu. Dan itu kayak aku belum dapat materi mata kuliah pengantin, cuman kayak aku memberanikan diri terjun di industri make up pengantin. Dia waktu itu kalau untuk fee-nya sih belum terlalu banyak, cuman the most important is experience-nya gitu. Jadi kayak yang mahal tuh kita berani untuk terjun ke industri gitu. Itu yang bikin jadi kayak sesuatu kayak gitu. Jadi soal fee-nya sih itu akan mengikuti jam terbang kalian makin tinggi, ini juga akan makin tinggi. Cuman kapan kalian akan mulai memberanikan diri kalau nggak mulai saat ini? Jadi mungkin kalian sekarang yang baru masuk semester 1, kalau udah mulai belajar. Semester 1 itu biasanya kalian belajar tentang make up diri sendiri, terus cara merawat diri, bagaimana berpenampilan yang baik, kayak gitu-gitu. Nah, di sela-sela itu, karena mata kuliahnya masih belum terlalu padat praktek, kalian bisa belajar, kalian asah belajar di industri, ikut kuliah sana, ikut kuliah sini. Jadi selain kalian dapat pengalaman di kampus, kalian juga akan dapat pengalaman di luar kampus. Jadi kampus tuh kayak kalian tuh akan belajar permukaannya ya. Nah, dalamnya itu kalian belajar di industri, karena kalian ngerti berbagai macam permintaan klien, persaingan di industri kayak gitu. Dunia di kampusnya kalian belajar itu bukan kata permukaannya gitu, kalian belum makan isi buahnya. Jadi nggak perlu diragukan lagi lah prospek kerjanya. Dunia kecantikan tuh lahan basah, cuannya banyak, percaya deh. Solusi gimana agar lulus apa tuh? Aku pribadi sih nggak lulus waktu ya. Jadi aku lulus di semester 9. Selama semester 1 sampai semester 8 aku sama sekali nggak kepikiran soal skripsi. Padahal seharusnya skripsi itu bisa mulai diprogram dari semester 5, 6 itu udah bisa program skripsi. Jadi biasanya sih di semester 5 kalian akan dapat mata kuliah metodologi penelitian sama statistik. Itu bekal untuk kerjain skripsi. Habis itu di semester 6 kalian udah bisa mulai bimbingan sebenarnya. Cuman biasanya di semester 6 dan semester 7 itu tuh kalian tuh kuliah di luar kampus, kayak PKL tuh magang, nanti di salon, jadi manager gitu. Terus ada KKN itu di desa-desa, lagi pembangunan desa. Di situ ada juga PPL, kalian praktek ngajar di SMK. Nah, seharusnya di masa-masa kalian kuliah luar kampus ini adalah saat-saat yang tepat untuk kalian mulai mikirin kalian mau skripsi apa. Karena apa ya, biasanya tuh waktunya tuh banyak luangnya gitu, kalian bisa bagi waktu. Kalau misal pagi kalian PKL, malamnya kalian bisa kerjain skripsi, seharusnya bisa. Cuman kembali lagi, manusia itu pusatnya orang malas. Kalau aku waktu itu aku nggak bisa sama sekali, aku nggak bisa multitasking. Jadi kayak PKL, PPL, dan KKN ya udah, aku sama sekali nggak mikirin skripsi. Aku baru mulai mikirin skripsi di semester 9. Nah, kalau di semester 6 dan 7 itu ada kuliah di luar kampus. Di semester 8 ini kalian ada gelar cipta untuk boga, busana, dan hias. Itu ada gelar cipta. Ini cukup memakan konsentrasi kalian. Jadi kalau orang yang pinter-pinter, mereka pasti bisa bagi waktu antara ngerjain skripsi sama ngurusin gelar cipta. Tapi kalau orang yang kayak aku, nggak bisa, apalagi aku orangnya yang tipikal all out kalau ngerjain sesuatu. Jadi kayak yang oke, aku harus fokus ke satu hal, aku selesaikan, aku tuntaskan, tapi hasilnya spektakuler gitu. Jadi aku waktu itu memutuskan untuk semester 8 fokus ke gelar cipta,
baru aku kerjakan skripsi itu di semester 9. Akhirnya molor, keluar duit lagi untuk bayar SPP. Nah kalau kalian pengen lulus tepat waktu, kalau mulai pikirin skripsi kalian sejak semester 5. Kalau sekarang mungkin terlalu dini ya untuk bikin skripsi, karena mungkin kalian masih clueless gitu kan, masih nggak punya ide mau ngapain dan skripsi itu apa. Setelah kalian dapat metodologi penelitian, mulailah pikirin skripsinya mau ngapain. Biasanya setelah metodologi penelitian itu kalau udah dapet dosen pembimbing, udah mulai sering-sering carbuk, cari buka ke dosen pembimbing, sering diskusi, sering ngobrol gitu. Akhirnya nanti terarah di semester 6, 7, 8 selesai. Perjalanan perjuangan sampai aku dapat kerja. Sebenarnya kalau buat aku itu bukan hal yang, maksudnya nggak yang harus struggle banget, karena menurutku kita ini kerja di bidang kecantikan ini kan kita kerjanya kita yang tak pelajari sekarang kan skill. Jadi apa ya, kita tuh usaha sendiri gitu loh. Kita tuh meskipun kita nggak kerja ikut orang, kita masih bisa makan. Kasar-kasaran nih, misal ada tetangga kita, anak kecil, dia mau karnaval, dia make up kita. Semurah-murahnya make up kita pasti sekitar semurah-murahnya make up nih ya. Kalau di desa-desa di kampung-kampung itu untuk karnaval paling 50.000, 75.000, 50.000 sehari itu udah bisa makan kan kita. Nah sekarang itu pasarannya untuk di Surabaya ya, kalau ngomongin ya, di Surabaya itu make up itu minimal tuh 150-250.000. Jadi kayak yang nggak usah kerja ikut orang pun kita bisa makan gitu. Kita hanya mengandalkan skill make up kita. Gak cuma make up, kalian mungkin minusnya di misalnya ya, jadi kan kita kan banyak pelajarannya. Jadi ada make up, ada perawatan, ada spa. Misal kalian nggak terlalu jago-jago banget nih sama make up, bikin alis nggak terlalu jago pintar gitu kan, kalian bisa ambil di facial. Facial itu sekarang home service itu kan lagi booming banget. Jadi kalian bisa facial tapi datang ke rumah. Jadi kayak banyak cara untuk dapetin duit gitu loh. Jadi jangan sedih, meskipun kalian nggak bisa kerja ikut orang, kalian bisa grow up your own business gitu. Jadi kayak nggak perlu susah-susah cari kerja. Kalian mikirnya cuman sekarang ini gimana caranya kamu harus menguasai semua materi yang diajarkan sama ibu dosen. Gimana caranya kalian paham bagaimana cara potong rambut, gimana cara facial, gimana cara spa, gimana cara make up. Biar nanti setelah lulus atau sebelum lulus, kalau ada orang butuh apapun, orang butuh facial bisa, orang butuh potong rambut kalian bisa, orang butuh make up kalian bisa. Jadi kalian jadi mahasiswa yang serba bisa. Gitu tipsnya. Nama saya Alfian Suhandri Ubadillah, alumni D3 Tata Boga 2015. Sekarang saya bekerja di RSUD Ibnu Sina sebagai kepala dapur. Saya dulu mantan ketua HMC angkatan 2016-2017 dan juga ketua himpunan mahasiswa PKK Indonesia tahun 2017-2018. Ya, mungkin banyak dari teman-teman masih bingung dengan kuliah Tata Boga ataupun PKK. Mungkin ada beberapa yang disuruh orang tua, ada yang juga memang kemauannya, dan juga ada mungkin kesasar ya, pasti banyak itu. Jadi teman-teman nggak perlu ragu dengan kuliah di PKK. Kuliah di PKK itu tidak sesusah apa yang Anda bayangkan, tapi juga tidak semudah apa yang tidak Anda bayangkan. Nah, karena saya dari D3 Tata Boga, jadi mungkin banyak ilmu yang kita peroleh adalah ilmu-ilmu terapan. Entah itu seperti dasar boga, entah itu seperti makanan kontinental, makanan oriental, dan juga makanan Indonesia pastinya. Ya seperti itulah. Tapi kalau dibandingkan dengan S1, mungkin kita lebih banyak praktek daripada kuliah pembelajaran di kelas. Kemudian bisa saya simpulkan bahwasanya di perkuliahan Anda mungkin hanya bisa mendapatkan 40% ilmu boga, sisanya bisa didapatkan di luar, entah itu kunjungan industri, entah itu praktek kerja lapangan, ataupun beberapa
ada mungkin ya beberapa mahasiswa yang kuliah juga di sambil kerja, yang juga di bidang yang sama. Jadi disitulah ilmu bisa kita dapat. Dan juga pesan saya, jangan sampai kalian semua ini kuliah menjadi mahasiswa kupu-kupu yang hanya kuliah pulang. Perlu juga kemampuan selain kemampuan boga pastinya. Kemampuan soft skill itu juga perlu kalian asah, entah itu mengikuti organisasi atau mengikuti ekstrakurikuler yang seperti minat teman-teman semua. Jadi ketika kompetensi Anda di bidang boga mungkin sudah mantap, kemampuan soft skill juga perlu, karena itu yang dicari di dunia kerja. Nah, sekarang mengenai prospek kerja di jurusan PKK ini menurut saya jurusan yang paling luas sekali prospeknya. Karena apa, dimanapun ada orang, kapanpun ada orang, mereka juga butuh makan, mereka juga butuh baju. Apalagi zaman sekarang, siapa yang butuh perawatan? Jadi prospek kerjanya bisa dibayangkan seluas itu. Mungkin ya beberapa ada yang berminat wirausaha, wirausaha boga sangat luas peluangnya. Busana apalagi sama lah. Mungkin ada yang tidak berminat wirausaha, mungkin di hotel, kapal pesiar, atau nyasar seperti saya di rumah sakit, ya bisa lah. Jadi itu mungkin yang perlu teman-teman sekalian tanamkan, bahwa selain kemampuan di bidangnya masing-masing juga perlu kemampuan soft skill, yang mana itu akan sangat menunjang di dunia kerja yang akan teman-teman sekalian lewati. Jadi ya itulah, gak perlu ragu untuk kuliah, menjalani perkuliahan di PKK. Ya itu tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin cukup sekian lah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKK.